Shalom Sobat Kasih, selamat berjumpa kembali teman-teman para sahabat layar kesaksian. Kembali kita akan mendengarkan uh, hal yang disampaikan oleh Mbak Kumaila yang tentunya adalah fakta. Akankah Kumaila ini akan seperti nasib Ahok, nasib Rani Mukerje, Pak Panji Gumilang, dan lain-lainnya dianggap sebagai suatu penistaan? Gak sekali dua kali aku dituduh menistakan agama oleh sebagian orang karena konten-konten yang aku buat. Tuduhan itu selalu datang dengan nada yang marah, kecewa, kadang juga disertai ancaman. Tapi justru karena itu aku jadi makin penasaran ya, sebenarnya apa yang mereka lindungi saat menyebut agama dinista? Apakah agama bisa ternoda hanya karena celotehan manusia yang fana? Kalau kita percaya bahwa agama itu suci, berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Benar, bukankah seharusnya kesuciannya itu tidak tergoyahkan oleh pertanyaan manusia biasa? Bagaimana mungkin sesuatu yang diklaim kekal dan agung itu jadi tampak rapuh hanya karena dipertanyakan, didiskusikan, atau dikritisi? Kalau kita percaya Tuhan itu Maha Kuasa, apakah kekuasaannya bisa batal hanya karena ada orang yang meragukannya? Jika kita yakin agama kita benar, kenapa kita harus marah demi membela kebenarannya? Bukankah kebenaran yang sejati itu seharusnya mampu berdiri sendiri tanpa perlu dibela dengan ancaman atau kekerasan gitu? Mungkin yang perlu kita renungkan adalah bagaimana sebenarnya kita mengkonsepsikan kesucian dalam konteks kesucian agama dan Tuhan gitu. Apakah kesucian Tuhan dan agama itu sifat yang melekat dan tidak tergoyahkan atau justru sesuatu yang rapuh dan perlu dijaga oleh andil manusia? Lalu apakah negara perlu terlibat dalam menjaga kesucian itu? Apakah negara punya kapasitas untuk melindungi sesuatu yang katanya berasal dari dunia transenden? Atau justru ketika negara ikut campur, kesucian agama jadi diturunkan derajatnya dari sesuatu yang tadinya ilahiyah menjadi sesuatu yang politis? Agama jika memang benar dan suci, sejatinya punya daya tahan sendiri dong. Punya mekanisme daya tahannya sendiri. Apakah Tuhan yang Maha Kuasa perlu diselamatkan? Apakah Tuhan semesta alam itu punya musuh dari kalangan umat manusia? Dan jika agama bisa dinista, mungkinkah yang kita pertahankan itu sebenarnya bukan iman, tapi ketakutan? Ini UU Penistaan Agama di Indonesia diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 atau kita singkat aja jadi UU PNPS. UU PNPS ini terdiri dari 5 pasal dan menjadi dasar hukum munculnya pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Secara umum, UU ini melarang adanya penafsiran agama yang nggak sesuai dengan ajaran-ajaran pokok yang diakui negara. Sementara itu pasal 156A KUHP mengatur soal larangan mengekspresikan atau melakukan aksi permusuhan, penyalahgunaan, dan penodaan terhadap suatu agama dengan niat supaya orang jadi berhenti memeluk agama tersebut. Pelanggaran terhadap UU dan pasal ini diancam dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun. UU PNPS dilatar belakangi oleh kekhawatiran kelompok agama mayoritas akan munculnya penyimpangan baru dalam praktek beragama yang dianggap menimbulkan perpecahan. Makanya perlu ada undang-undang yang mengatur supaya tafsir agama menjadi seragam sehingga kemurnian ajaran-ajaran pokok tetap terjaga. Dari berbagai sumber dikatakan juga bahwa UU ini lahir dari desakan kelompok beragama serta kekhawatiran terhadap pengaruh ideologi komunisme yang saat itu menguat melalui Partai Komunis Indonesia atau PKI. Undang-undang ini lalu resmi ditetapkan pada bulan Januari tahun 1965. Pasal pertama UU ini membahas larangan melakukan tafsir dan praktek keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama. Pasal kedua dan ketiga mengatur tentang penanganan kasus penistaan agama. Ternyata layer pertama penanganannya tuh bukan langsung dijatuhi hukuman pidana, tapi diperingatkan oleh pemerintah. Presiden juga punya wewenang untuk membubarkan suatu organisasi keagamaan atau aliran kepercayaan yang dinyatakan melanggar pasal ini. Barulah pada pasal 3 dijelaskan kalau misalnya individu atau kelompok agama yang sudah pernah mendapat peringatan atau dibubarkan tetap melakukan pelanggaran, mereka baru dijerat hukum pidana paling banyak 5 tahun. Undang-undang ini kemudian menjadi cikal bakal dari penambahan pasal 156A dalam KUHP. Versi asli KUHP kita yang merupakan warisan kolonial Belanda awalnya nggak memuat aturan penodaan agama ini secara spesifik. Yang ada cuma pasal 156 yang secara umum mengatur larangan ujaran kebencian berbasis ras, asal-usul negara, bangsa, dan agama. Pasal 156A baru disahkan pada pemerintahan Orde Baru pada tahun 69.
Konteks politik yang mendasari lahirnya aturan ini adalah kebutuhan pemerintah pada saat itu untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus melemahkan pengaruh PKI. Pasca 30 September 65, penganut aliran kepercayaan dicurigai memiliki kaitan dengan komunisme. Sampai sekarang juga masih berkembang nih mitos tentang relasi komunisme dengan aliran kepercayaan dan ateisme. Aku pernah bahas secara spesifik tentang miskonsepsi ini di konten lain, boleh tonton juga nanti ya. Bisa disimpulkan bahwa secara tertulis, kedua aturan yang menjadi tumpuan hukum penistaan agama di Indonesia punya tujuan untuk menjaga harmonisasi antar pemeluk agama supaya nggak terjadi konflik. Tapi kalau kita tengok latar belakang lainnya, pemberlakuan UU ini juga erat dengan kepentingan atau kondisi politik pada era itu. Lalu ketika latar politik berubah banyak ya setelah reformasi, undang-undang ini tetap dipertahankan. Arena kebebasan berekspresi dan berpendapat cenderung makin terbuka. Maka masuk akal kalau undang-undang ini juga mendapatkan privilege reformasi untuk seringkali digunakan sebagai dasar dari laporan kasus penistaan agama. Jumlah kasusnya pun memang naik drastis. Selama Orde Baru tuh tercatat hanya ada sekitar 10 kasus penistaan agama. Pasca tahun 98, Setara Institut mencatat ada 88 kasus penistaan agama yang terjadi sampai tahun 2017. Terus kalau kita ngetik kata kunci penistaan agama, di Direktori Putusan Mahkamah Agung ada 134 kasus yang terkait dengan kata kunci tersebut. Di satu sisi, era reformasi membuka ruang yang lebih luas untuk berekspresi, akan tetapi pasal penistaan agama yang isinya justru membatasi ruang gerak itu malah makin baik dipakai. Dan dalam praktiknya pun penerapan pasal-pasal ini nggak jarang bertolak belakang dengan agenda kedamaian yang diutarakan. Contoh kasus paling besar tentu saja kasus Basuki Cahayapurnama ya, atau Ahok pada bulan September 2016. Pernyataannya yang menyangkut pautkan suatu ayat Al-Quran ketika sedang berkampanye memicu kemarahan sebagian umat beragama Islam. Di bulan setelahnya, Ahok dilaporkan oleh organisasi-organisasi keislaman karena diduga telah melakukan penghinaan terhadap agama Islam. Setelah itu, Ahok meminta maaf kepada publik dan menyatakan bahwa dirinya tidak berniat untuk melecehkan umat Islam sama sekali. Tapi reaksi kemarahan itu ya sudah terlanjur meluap gitu, sampai memicu gerakan massa yang menuntut untuk mengkriminalkan Ahok. Tekanan luar biasa dari publik itu mendorong pemerintah untuk mempercepat proses pemeriksaan Ahok hingga pada akhirnya ia dijerat hukuman pidana sampai 2 tahun. Pelanggaran pasal penistaan agama juga pernah menimpa Meliana. Jadi Bu Meliana ini mengeluhkan volume pengencang suara masjid, ya, katanya terlalu besar. Nah, keluhan ini menyebabkan dirinya dipenjara sampai 1,5 tahun. Bayangin, ngeluh suara toa kegedean terus dipenjara gitu. Nah, ibu ini sudah minta maaf, tapi tindakan ini sudah terlanjur memantik kemarahan publik sampai-sampai warga dan ormas sekitar mengepung kediaman dan rumah ibadah yang bersangkutan. Dalam kasus ini, barang bukti berupa ucapan dari Ibu Meliana sendiri itu sebenarnya simpang siur karena nggak ada rekaman yang dapat membuktikan secara pasti apa isi keluhan Ibu Meliana. Dan ironisnya, proses hukum terus berlanjut dengan modal barang bukti berupa spesifikasi pengeras masjid dan surat dari organisasi keagamaan di sana yang menyatakan bahwa Meliana telah melakukan penodaan agama. Ada lagi yang belum lama, kasus Lina Muherji yang dihukum penjara karena videonya di media sosial itu dia makan babi tapi baca bismillah dulu gitu. Pihak yang melaporkan Lina ini mengatakan kalau dia harus dihukum supaya jadi pelajaran bahwa agama itu bukan lelucon. Nasib pidana juga pernah menimpa Lia Eden yang mengaku sebagai Imam Mahdi dan dia berakhir divonis penjara sampai 2 kali. Panji Gumilang juga seorang pimpinan pondok pesantren yang mengizinkan perempuan menjadi khotib dan mencampur shaf laki-laki dan perempuan itu juga dihukum penjara. Rangkuman contoh kasus lain yang dianggap penistaan agama dan berakhir ditangkap atau dipidana adalah orang yang ngaku-ngaku jadi nabi gitu. Atau mempublikasikan dirinya sebagai ateis, atau dia bikin cerpen imajinatif soal Nabi dan Tuhan, dan masih banyak lagi. Gak hanya individu, pasal ini juga menimpa kelompok aliran yang dianggap sesat, seperti misalnya pimpinan Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang pernah divonis gara-gara mendakwahkan bahwa ada Nabi baru setelah Rasulullah SAW. Ada juga yang gak sampai dijerat pidana dan hanya dihentikan aktivitas keagamaannya, tapi implikasi sosial dari pelarangan ini berujung fatal. Contohnya kasus Ahmadiyah ya. Ada fatwa MUI pada tahun 1980 dan 2005 menegaskan bahwa Ahmadiyah adalah bentuk aliran sesat. Pengikutnya dianggap murtad sehingga pemerintah wajib melarang eksistensi dan seluruh kegiatan organisasi tersebut dan menutup tempat peribadatannya. Masalahnya, keberadaan fatwa ini justru mengingkari tujuan pasal penistaan agama.
yakni kerukunan umat. Tujuannya kan untuk kerukunan umat ya. Fatwa ini justru mendorong persekusi terhadap pemeluk Ahmadiyah dari sejumlah umat Islam yang nggak setuju dengan keberadaan aliran ini. Masjid mereka dirusak dan dibakar. Ya memang sih bukan Indonesia aja ya yang menerapkan hukum penistaan agama. Per September 2023 ada 95 negara di dunia yang punya aturan tentang hal ini. Tujuan umumnya adalah menjaga moral publik dan melindungi simbol-simbol keagamaan. Hukumannya ada yang denda, penjara, atau paling ekstrim dihukum mati. Paling banyak sih menerapkan hukuman penjara ya. Yang sampai menjatuhkan hukuman mati itu Pakistan sama Nigeria. Di Pakistan, seorang dosen universitas dijatuhi hukuman mati karena dianggap menghina Nabi lewat postingannya di Facebook. Di Nigeria, seorang penyanyi juga divonis mati akibat hal yang sama. Keduanya emang masih ditahan sampai sekarang karena prosedur hukuman mati itu perlu proses yang cukup panjang ya. Tapi ada sih yang nggak usah nunggu divonis, langsung dihukum mati, tapi hasil main hakim sendiri gitu. Misalnya yang terjadi pada seorang guru di Perancis karena menunjukkan karya yang dinilai menghina Nabi Muhammad. Melihat dari kasus-kasus nasional dan internasional yang sudah kita rangkum, kelihatan nggak sih pola yang melatar belakangi dugaan penistaan agama? Umumnya kasus-kasus ini muncul bukan semata karena isi pernyataan atau tindakan, tapi karena siapa yang merasa tersinggung. Tekanan dari publik maupun kelompok pun dapat mempengaruhi cara kerja hukum yang berlaku. Problematikanya jelas ya, konsep penistaan agama itu sulit didefinisikan secara objektif. Di Indonesia khususnya, nggak ada indikator yang jelas tentang apa itu memusuhi, apa itu menggunakan, menodai, dan indikator dari tafsir agama yang tidak sesuai itu apa nggak jelas. Nah ini kan menimbulkan interpretasi yang tidak terbatas terhadap variabel-variabel tersebut. Siapa saja akhirnya ya bisa saja mengklaim ketersinggungan. Dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 hanya menyebutkan bahwa yang termasuk dalam tindak pidana adalah tindakan yang intensinya untuk memusuhi atau menghina. Sementara itu ujaran-ujaran yang disampaikan secara ilmiah atau objektif ya, tanpa kata-kata yang ofensif, itu nggak termasuk dalam tindak pidana ini. Akan tetapi nggak ada penjelasan konkret mengenai bagaimana membedakan antara ekspresi objektif dan ekspresi yang bisa dianggap melecehkan. Lagi pula agama dan prinsip ilmiah atau objektivitas itu kan dua ranah yang berbeda ya. Kalau sampai ada ujaran yang bertentangan dengan keyakinan, meskipun niatnya bukan menghina, tetap aja nggak ada jaminan bahwa publik tidak akan merasa tersinggung dan membawa persoalan itu ke ranah hukum. Secara universal pun hukum penistaan agama ini ya dikritik karena bertentangan dengan prinsip dasar kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi. Dalam konstitusi kita, ini kan dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Undang-undang tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk menyatakan pendapat dan beragama sesuai keyakinannya. Akan tetapi mungkin ada celah yang digunakan untuk mereduksi hak ini lantaran pada pasal 23 menyatakan juga nih bahwa tiap orang punya kebebasan berpendapat tapi perlu memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Untuk memperjelas batas-batas subjektivitas itu, upaya uji material terhadap pasal-pasal penistaan ini pernah dilakukan pada tahun 2010, 2013, dan 2018. Akan tetapi semua upaya pengujian ini ditolak karena MK selalu berpendapat bahwa undang-undang ini diperlukan untuk menjaga kerukunan masyarakat beragama. Selain itu, undang-undang ini sudah sesuai dengan sila pertama Pancasila. Unsur agama adalah unsur yang begitu sentral dalam kehidupan masyarakat dan negara kita gitu. Jadi menghapuskan pasal ini sama saja dengan mencerabut identitas bangsa Indonesia. Kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi itu nggak berarti bisa dilakukan secara mutlak gitu. Nggak ada orang atau lembaga manapun yang berhak menderogasi agama yang dapat menimbulkan amarah publik gitu ya. Bahkan pada uji materi pasal penistaan agama di depan Mahkamah Konstitusi tahun 2010, Ketua MK pada saat itu mengatakan bahwa pencabutan UU ini dapat menghilangkan otoritas negara untuk mengatur pembatasan dalam beragama. Revisi pasal 156A KUHP akhirnya diakomodasi dalam KUHP Anyar yang akan baru berlaku pada tahun 2026. Dalam KUHP yang baru, isu penistaan agama nggak hanya akan dibahas dalam satu pasal, tapi masuk dalam bab 7 yang berjudul
tindak pidana terhadap agama, kepercayaan, dan kehidupan beragama atau kepercayaan. Cakupannya jadi lebih luas dan nggak hanya terbatas pada agama mayoritas. Pada bagian pertama di pasal 300 yang merupakan pengembangan dari pasal 156A, bagian penodaan terhadap suatu agama itu dihapus dan redaksinya ditambah menjadi menyatakan kebencian, menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan, dan diskriminasi. Lalu yang awalnya hanya ditujukan pada agama, redaksinya ditambah menjadi agama, kepercayaan orang lain gitu, golongan atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia. Vonis maksimalnya juga berkurang ya, jadi 3 tahun. Tadinya kan 5 tahun. Lalu dalam bagian kedua, khususnya di pasal 303 dan 305, sepertinya elemen tindakan yang dilarang lebih terukur dibandingkan pasal sebelumnya. Masyarakat nggak boleh sembarangan mengancam, mengganggu, menghalangi, dan membubarkan acara keagamaan atau kepercayaan tertentu. Mengotori dan merusak tempat ibadah juga termasuk dalam tindak pidana. Sekilas ya, pembaruan ini tampak seperti jawaban atas concern tentang penerapan pasal penistaan agama yang sering menekan kelompok minoritas. Akan tetapi, pembaruan ini belum sepenuhnya menghapus problematika yang ada ya, karena sejauh ini kalimat seperti bersifat permusuhan, menyatakan kebencian, dan kata-kata menghasut untuk diskriminasi itu kan masih belum jelas ya definisi operasionalnya, sehingga kelak masih dapat berpotensi menjadi pasal karet. Dan meskipun pasal ini secara fungsional akan menggantikan pasal 156A KUHP sebelumnya, perlu dicatat juga bahwa Undang-Undang 1 PNPS tahun 1965 atau Undang-Undang Penistaan Agama itu tetap berlaku. Artinya pemerintah masih punya wewenang untuk membatasi praktik keagamaan yang dianggap menyimpang. Nah, hal ini mungkin akan membuka ruang kontradiksi hukum ya. Dalam KUHP yang baru, rumusan pasalnya lebih inklusif, sementara itu UU PNPS yang masih diskriminatif dan penciptaannya begitu syarat akan kepentingan politik setengah abad yang lalu, itu masih dipertahankan tanpa revisi. Niat pemerintah dalam menyodorkan regulasi ini memang diklaim untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dan kepercayaan supaya nggak ada gesekan antara pemeluk agama dan supaya mereka saling menghormati. Tapi pada kenyataannya, pasal ini lebih sering nunjukin bahwa keberadaan regulasi ini justru jadi alat vigilantisme dan alat untuk melancarkan kepentingan kelompok yang lebih kuat dan yang lebih besar gitu, bukan menjadi pelindung kelompok yang lebih kecil. Jadi bisa dibilang nggak ada sinkronisasi antara tujuan dan alat untuk mencapai tujuan itu. Ketika apa yang menjadi tujuan itu nggak sejalan dengan cara menempuhnya, apakah cara ini masih relevan digunakan atau perlu cara baru yang benar-benar bisa mengantarkan kita ke tujuan? Kerukunan dan rasa hormat yang diidam-idamkan gitu, barangkali malah terjadi atas dasar rasa takut gitu. Kita takut dikriminalisasi, bukan karena benar kita menghormati, bukan atas dasar keinginan yang tulus untuk menghormati. Mau bilang jujur takut, mau komplain takut, mau nanya juga takut, karena bisa dengan mudah diartikan sebagai bentuk penistaan atau tindak pidana. Mestinya penghormatan terhadap satu sama lain itu ya lahir dari ruang diskusi dan dialektika yang terbuka, upaya saling mendengarkan dan memahami, dan bukan lahir dari ruang komunikasi satu arah yang kaku. Tapi kalau menurut kamu gimana nih? Apakah undang-undang penistaan agama ini masih diperlukan dalam masyarakat? Apakah kehadiran undang-undang ini benar-benar bisa menjaga harmoni atau justru menimbulkan batas-batas baru dalam berekspresi? Bagaimana sebaiknya kita menyeimbangkan antara kebebasan berbicara dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain? Tulis pendapat kamu kolom komentar ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Ya, teman-temanku para sahabat layar kesaksian, apa yang disampaikan oleh Mbak Kumaila adalah memang fakta 100%. Karena bagaimana mungkin agama yang dianggap suci bisa ternoda oleh karena pernyataan dari orang lain. Saya rasa itu tidak ada kaitannya sama sekali. Tetapi agama di Indonesia ini sangat-sangat merasa dan mudah merasa ternista oleh karena dikalahkan oleh perasaan dari orang-orang tertentu saja yang mengompori umatnya untuk menjadi gaduh. Tetapi kalau di dalam kekristenan
kita sama sekali tidak pernah merasa ternista, sekalipun kita terinjak-injak secara fakta dari tetangga kita, tetapi nyatanya eh, umat Kristiani, orang percaya ini adem-adem saja. Luar biasa, karena itulah memang ajaran daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu mengajarkan kesejukan, cinta kasih, sekalipun kita teraniaya. Demikian video ini, semoga bermanfaat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.